Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Saya diberkati sebuah pujian yang sangat indah, ditulis oleh Bobby Fabian. Bejanamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Oh. Ini aku, bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat
Halat yang indah di matamu, bencana yang sempurna sepertimu. Kini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendakmu, tu genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku halat yang indah di matamu, oh, bencana yang sempurna sepertimu. Bencana yang sempurna sepertimu. Bencana yang sempurna sepertimu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 sampai pasal 16 ayat 7. Kali ini riwayat Raja-Raja Israel Utara. Demikian firman Tuhan. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa raja Israel sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, Baesa bin Ahia menjadi raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosa yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesa bunyinya. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel, tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesa dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerobeam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesa di kota akan dimakan anjing, dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesa dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel?
Kemudian Baesa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi raja menggantikan dia. Juga dengan perantara Nabi Yehu bin Hanani, firman Tuhan telah datang melawan Baesa dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya, dan dengan demikian menjadi sama seperti keluarga Yerobeam, walaupun oleh karena ia telah membunuh Yerobeam. Amin. Bapak Ibu, perikop hari ini berkisah tentang kerajaan Israel Utara dari dinasti Yerobeam dan Baesa yang naik tahta. Pada saat yang sama, kerajaan Yehuda dipimpin oleh Asa pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Asa, selama 41 tahun, kerajaan Yehuda tentram. Tetapi sebaliknya kerajaan Israel Utara terus bergejolak. Kita membaca tadi bersama-sama, selama pemerintahan Asa kerajaan Israel Utara berganti pemimpin sebanyak 7 kali. Mulai berturut-turut Nadab, Ela, Simri, Tibni, dan Omri. Dan mereka saling menjatuhkan dan saling membunuh. Sejak Yerobeam dari suku Efraim menjadi raja, Israel Utara menjadi lemah dan sering berganti raja. Setelah kematian Raja Yerobeam, Nadab anaknya menggantikannya. Ia memerintah 2 tahun lamanya. Ketika ia dan pasukannya sedang mengepung kota Gibeton, Baesa dari kaum Isakar membunuhnya. Baesa ini panglima tentaranya sendiri. Kota Gibeton adalah kota wilayah Dan yang dulu direbut oleh Daud dari bangsa Filistin. Kota tersebut kembali jatuh ke tangan orang Filistin karena Israel menjadi lemah setelah kerajaannya terpecah. Nadab berusaha merebutnya kembali. Tetapi justru ketika dia berusaha mengepung kota Gibeton itu, dia mati. Bukan oleh musuh, sangat ironi, melainkan oleh kepala pasukannya sendiri, yaitu Baesa. Yang kemudian Baesa menjadi raja menggantikan Nadab. Dan apa yang dikerjakan? Dia membunuh seluruh keturunan Yerobeam, seperti yang dinubuatkan Nabi Ahia. Dan ia melakukan apa yang jahat, sama seperti Nadab dan Yerobeam, raja-raja sebelumnya, sehingga mendapat teguran keras dari Nabi Yehu. Nabi Yehu bernubuat bahwa ia akan mengalami hal yang sama dengan Yerobeam. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajari kepada kita, ketika kekuasaan menjadi tujuan, maka orang sibuk saling memperebutkannya. Dan ketika berhasil mendapatkannya, kekuasaan itu digunakan untuk mempertahankan kedudukannya. Akibatnya seperti tercipta lingkaran setan, ya. Dari kerajaan utara ini saling bunuh, saling menjatuhkan. Banyak orang berebut dan saling menjatuhkan sehingga kejahatan terjadi berulang-ulang. Kita tahu negara kita Indonesia sedang mempersiapkan pemilu tahun depan. Kita berdoa supaya pemilihan calon kepala negara yang baru, wakilnya juga para anggota DPR, para pemimpin negara ini berjalan dengan baik. Kita berdoa agar di tangan para pemimpin yang baru nanti, kekuasaan menjadi alat untuk melayani kebaikan, sehingga Indonesia dengan pemimpin-pemimpin yang baru makin lebih baik keadaannya, dan tentunya selaras dengan kehendak Tuhan. Rakyat Indonesia semakin baik,
semakin adil, makmur, nilai-nilai yang baik dipraktekkan di masyarakat. Kita berdoa para pemimpin yang terpilih adalah mereka yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mengabdi kepada bangsa dan negara dan mengasihi rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ajak Bapak Ibu Jemaat Tuhan berdoa secara khusus untuk pemilu, untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang limpah dengan rahmat-Mu, dan kebenaran firman yang Kau sampaikan untuk kami diingatkan melalui sejarah kerajaan Israel Utara, di mana raja-rajanya saling membunuh, saling berebut kekuasaan. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang tahun depan menjalani tahun pemilu, pemilihan kepala negara, dan juga kepala-kepala daerah dan juga anggota-anggota dewan. Kami berdoa supaya prosesnya terjadi dengan baik, tidak seperti firman Tuhan yang kami renungkan hari ini. Bukan kekuasaan menjadi tujuan, tetapi pengabdian kepada bangsa negara. Dan bila mereka, para pemimpin, menjabat, kami berdoa supaya kekuasaan yang mereka peroleh menjadi alat untuk melayani kebaikan bagi bangsa negara Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Beri proses pemilihan umum yang baik, yang kondusif, yang aman, yang tentram. Dijauhkan dari kecurangan. Dan kami berdoa terpilih pemimpin yang memiliki hati nurani, yang baik, yang memikirkan rakyat Indonesia, mengasihi rakyat Indonesia, mengasihi bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa supaya sekali lagi Indonesia diberkati, makin diberkati. Ini doa kami, Tuhan. Kami yakin percaya Engkau mendengar seru doa umat-Mu. Engkau memberkati bangsa dan negara Indonesia, memberi keamanan, ketentraman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.